Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, para subscriber, penonton network tutorial ya. Jadi topik yang selalu hits itu ya terkait tentang game ya. Untuk masalah di RT/RW net atau ISP atau hal-hal yang terkait dengan jaringan ya. Jadi untuk game ini memang perlu perlakuan khusus di dalam sebuah network ya. Game itu sebenarnya dia tidak butuh bandwidth besar ya. Dia butuhnya itu internet stabil, nggak perlu bandwidth besar tapi internetnya stabil, pingnya kecil gitu ya. Jadi ada beberapa step yang ingin saya jelasin ya ke rekan-rekan RT/RW net atau admin network ya, sebuah admin network untuk memaksimalkan game online ya. Karena game ini ya kalau kita RT/RW net pasti banyak komplain di game ya, apalagi yang punya ISP IndiHome ya, yang pakai ISP IndiHome itu pasti banyak komplain dari pelanggannya. Jadi di sini saya punya tips trik khusus untuk game online itu agar lebih baik, lebih maksimal, dan lebih agar meminimkan komplain pelanggan lah, itulah intinya ya. Jadi di sini saya punya step ya. Ini sedikit oret-oret yang saya punya ya. Jadi yang pertama itu di sini saya ada thread dari Facebook ya. Dari Facebook saya punya thread. Saya bagikan thread ini nanti ke deskripsi atau ke, saya mau jelasin masing-masing step ini ya. Jadi step pertama, kalian wajib tes dahulu play gamenya dari ONT modem ISP langsung. Jadi maksud yang dimaksud itu gini, kita kan langganan ISP nih, kita dikasih ONT ya. Kalau kita langganan ke ISP pasti kita dikasih ONT ya. Itu kita aktifkan wifi ya, kita langsung play gamenya dari situ gitu. Itu bagus atau enggak? Nah kalau bagus, kita lanjut ke step 2, berarti oke gitu kan, game dari ISP oke. Tapi beda cerita kalau IndiHome, biasanya siang sama malam untuk game online itu keadaannya berbeda ya. Siang itu bagus gitu, tapi ketika malam down, kadang ada kuning merah. Itu kalau untuk perlakuan IndiHome ya. IndiHome biasanya sering seperti itu. Jadi siang sama malam itu game online-nya berbeda kualitasnya gitu. Kalau kita contohin, saya ada topologi nih kan, saya punya topologi. Nah di sini misal nih, ini kan ini jalur backbone ya, jalur backbone kita misal tambah ya, tambah add device, kita buat aja ngasal 10.10.50, defaultnya IP modem lah ya. Kita buat modem. Nah di sini modem ISP misal ini biar teman-teman gampang ya. Nah ini modem ISP, add link, kita add link ya, add link, oke, finish. Nah jadi ini simulasinya seperti ini. Misal game kita kan nge-lag nih semua, di sini nge-lag, di semua lokasi nge-lag ya. Kita tes dulu modem kita dari ISP bagus atau enggak gitu kan. Oke, gamenya bagus, berarti ISP kita normal gitu ya. Jangan selalu nyalain settingan, jangan selalu nyalain topologi, jangan nyalain VPN kalau teman-teman pakai VPN. Jadi harus memang betul-betul dites dari ISP nya bagus atau tidak gitu. Oke,
Kita tes dari modem ISP, gamenya oke, bagus, mantap. Teman-teman lihat ini ya, kita tes dari sini dulu. Oke, mantap game, berarti ISP normal. Lanjut, ketika dari modem ISP normal kita lanjut, misal teman-teman pakai radio seperti ini, pakai radio, anggaplah kalau kita pakai radio itu sinyal ya minimal di bawah 70 ya. CCQ itu wajib 90%, CCQ wajib di atas 90% kalau untuk game itu. Kalau untuk game wajib CCQ di atas 90%. Nah, setelah itu kita tes, kita pasang switch di sini. Sebelum masuk ke Mikrotik kita pasang switch atau kita pasang dari radio ini turun pakai access point, kita tes main game dari situ bagus atau enggak. Apabila tidak bagus, kita ini kan mau deteksi ya, kita mau mendeteksi di mana kesalahan kita, apakah salah di settingan atau salah di radio atau dimanapun itu, kita harus tahu di mana salahnya. Jadi sebelum masuk ke Mikrotik kita pasang AP, kita pasang access point, kita apply langsung gamenya dari situ. Di sini ya, sebelum Mikrotik kita pasang access point, kita tes gamenya dari situ, oke, normal gamenya. Lanjut ke step 3. Apabila tidak normal, kita cek kondisi link radio kita ini. Kita wajib cek, kita wajib perbaiki. Jika sinyalnya mungkin ya 75%, kita harus turunin sinyalnya. Nggak turun juga ya mungkin nggak loss ya, kita naikkan 1 stick atau 2 stick sampai mendapatkan sinyal ya wajib ya di bawah 70%, di bawah minus 70 gitu. CCQ nya cari yang terbaik, sebisa mungkin di atas 90%. Nah, saya di sini juga mau menjelaskan untuk radio Mikrotik ya. Untuk radio Mikrotik itu ada trik khusus. Jika tidak punya sinyal bagus, misal kalau Mikrotik ya itu kita punya sinyal 70% lah, misal 70 ya, minus 70 sinyal radio kita. Tapi bagaimana caranya walaupun sinyalnya dapat 70 tapi CCQ-nya tinggi? Nah, di tekniknya itu, triknya itu kita harus bermain dengan MCS. Di sini saya mau kasih tahu linknya ya, untuk teman-teman belajar setting radio Mikrotik bermain dengan MCS itu. Itu ada overlapping namanya ya. Overlap radio Mikrotik, saya lupa judulnya, overlapping saya lupa judulnya, seperti overlapping radio Mikrotik, modifikasi data rate, nggak salah ini. Flapping CRS layer 2 flapping ini. Nah, teman-teman modifikasi data rate-nya di wireless Mikrotik ya. Seperti kita contoh ya. Kalau kita dengan data rate default ya, data rate-nya default itu dengan sinyal 78/80 itu hanya dapat CCQ 14%. Tapi jika kita sudah modifikasi data rate-nya ya, ini sudah dimodifikasi ya, walaupun dengan sinyal 70% minus 70 ya, itu bisa dapat CCQ 95%/75. Nah, itu triknya untuk radio Mikrotik ya. Ini saya udah kasih tahu linknya teman-teman untuk belajar setting radio Mikrotiknya.
Jadi saya cuma kasih clue-nya aja, teman-teman pelajari sendiri gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Lalu untuk radio Ubiquiti ya, mungkin yang lagi banyak dipakai itu ya Ubiquiti dan Mikrotik ya. Ini produk 1000 umat ya, karena harganya murah gitu. Menurut saya sih murah gitu kan. Jadi lebih banyak diminati kan harganya murah. Jadi untuk trik radio itu biar sinyal bagus itu ya kita bermain data rate atau MCS ya. Kita modifikasi data rate-nya sesuai keadaan sinyal yang ada gitu. Teman-teman silakan pelajari sendiri. Lalu lanjut ke step 2. Step 2 ini saya sudah sebutkan, karena sejago apapun tukang settingnya, kalau dari sumber internet buat game jelek ya tetap jelek ya. Lalu untuk yang pakai VPN, jangan berharap ketika kita sudah pakai VPN ping game kita jadi lebih baik lagi. Bukan lebih baik, maksudnya lebih kecil lagi. Misal kalau langsung bisa 30 ms, tapi kalau pakai VPN bisa 20 ms, enggak gitu juga gitu ya. VPN ini lebih ke menyetabilkan ya. Jadi sering ngejam ke 120 ms. Kalau untuk YML misal ini bisa stabil nanti 30 70 nggak sampai 120 ms gitu. Itu. Jadi lanjut. Nah, kita lanjut ke topologinya ya. Jadi setelah kita tes dari sini, kita tes dari sisi ini, lalu kita tes dari sisi AP client. Kita tes dulu dari sisi AP client, misal AP Yono ini ya, saya buat AP Yono. Kita tes dulu dari AP Yono. Jadi jangan langsung dari Mikrotik dites ke wireless atau ke radio. Ini kan ada radio kan, dari Mikrotik radio langsung dites ke sini. Jangan sini dulu, kita nggak bisa mendeteksi di mana salahnya settingan kita gitu, di mana yang salah gitu ya. Jadi jangan langsung tes di sininya, enggak gitu, susah nanti dideteksi di mana yang bermasalah gitu. Jadi setelah dari radio kita tes langsung di bawahnya Mikrotik via kabel ya, ingat ya, via kabel. Kalau via kabel kan aman, nggak ada gangguan ya. Jadi kita tes dulu via yang ke klien via kabel gitu, dites dulu ke via kabel. Bagus, oh bagus, berarti settingan kita sudah oke. Untuk di sisi Mikrotik gitu ya, settingan kita sudah oke. Apabila di sini lag, di AP Yono ini lag, di sini juga lag, apalagi yang via radio ya udah pasti lebih parah gitu. Apalagi yang via radio pasti lebih parah. Jadi kita harus tes dulu dari sisi klien yang via kabel, dites dulu bagus atau enggak gitu kan. Oke, kalau bagus berarti settingan udah mantap, sudah oke. ISP apalagi pasti oke. Kalau dari klien sudah oke kan. Tapi kalau dites via kabel ini lag ya jelas settingannya bermasalah kan gitu, atau switch bermasalah. Tapi jarang sih, itu lebih dominan ke settingan Mikrotik yang bermasalah. Jadi ketika ini dites hasilnya misalnya bagus, tapi di klien yang via radio itu jelek, nah kita kembali lagi pelajari tentang data rate ini tadi. Kita perbaiki lagi data rate kita, sinyal radio kita perbaiki gitu. Oke, jadi masuk ke step 3. Kita buka Facebooknya ya. Untuk link radio yang maksimal buat game itu channel width. Jadi jika untuk memaksimalkan game, jangan memaksakan channel width 40, 80 dan AC atau AC ya. Kenapa? Semakin lebar pita pancaran radio itu kan, kalau radio ada channel 20, ada channel 40, ada channel 80 ya, atau AC yang sering di.
Jadi kalau semakin lebar pancarannya, bandwidth yang kita dapat memang besar. Tapi lihat kondisi link juga kan, itu pasti lebih banyak hambatan yang dimaksud lebih rawan intervensi karena dia lebar pancarannya, pita yang dibuka lebar. Tapi kalau kita pakai channel 20 atau channel 10 itu pancarannya lebih tipis, tapi memang bandwidth yang dikirim kecil tapi minim intervensi. Nah, sementara game itu nggak butuh bandwidth besar, dia hanya butuh stabil. Jadi pakailah channel 20. Jadi misal klien hanya butuh bandwidth 20 MB, ya pakai channel 20 aja, ngapain channel 40 atau 80 ya. Sesuaikanlah sama bandwidth sama keadaan udara kita. Kalau udara kita udah rawan intervensi, banyak intervensi, ya pakailah channel 20 gitu. Nggak usah maksain 40 ataupun AC gitu. Yang penting stabil, klien nyaman, kita pun senang kan gitu. Oke. Jadi masuk ke step 4. Dan untuk AP indoor jangan asal setting channel, usahakan channel 1, 6 dan 11. Dan tidak lupa pula pastikan SSID sekeliling AP indoor Anda. Jadi yang dimaksud itu seperti ini. Misal nih, kita tes kan tadi di AP Yono ini gamenya aman, mantap, ya kan? Ini kan tadi dites aman ya, sudah aman. Tapi di tes di misal di sisi ini jelek ya, di sini aman, di sini jelek. Artinya apa? Itu kita cek akses poinnya ini, mungkin akses poinnya bermasalah atau klien yang connect di sini banyak, terlalu banyak sehingga AP-nya nggak sanggup, atau ada channel ini, AP ini intervensi dengan akses point yang lain. Misal ini pakai satu, ini pakai satu, ini channel satu, ini channel satu, channel satu, channel satu, ini juga channel satu, jelas lag. Kenapa? Karena intervensi ya. Jadi itu kita menggunakanlah channel 1, 6, 11 ya, channel 1, 6, 11, channel 1, 6, 11. Jadi cara pakainya gini, nerapinnya gini, ini pakai channel 1, ini pakai channel 6, ini pakai channel 11, ini channel 1 lagi, ini channel 11 gitu. Jadi pakailah 1, 6 dan 11, jangan saling jangan ada yang sama ya frekuensinya gitu. Karena ini sama ini kan 1, ini 11 ya. Jadi pakailah ini di tengah-tengah, ini pakai yang 6, ini pakai yang 11 gitu. Jadi apa ya istilahnya? Diseling gitu ya. 1, 6, 11, 1, 6, 11, 1, 16, 11. Jangan ada yang sama gitu. Oke. Lanjut. Ini 6. Oh ya, 5. Untuk AP outdoor jangan berharap game stabil ya. Jadi untuk AP outdoor itu nggak akan stabil buat game ya. Kecuali dia yang pakai hanya 1 atau 2 orang, itu mungkin stabil, dan itu pun nggak ada intervensi, itu dijamin stabil sih. Asal dari sumber internetnya stabil. Tapi kalau udah yang pakai 10 orang ya nggak akan mungkin stabil, pasti bakal kacau gitu. Oke, 6. Perlu diingat game tidak butuh bandwidth sebesar, kita tadi sudah jelaskan. Game hanya butuh stabil dan sedikit bandwidth. Masalah sekecil apapun tentang perangkat, settingan radio akan menyebabkan game tidak stabil. Jadi kita perhatikan link radio kita, channel kita, settingan kita, itu semua berimbas ke gamenya nggak stabil. Jadi dengan memaksimalkan settingan mikrotik, setidaknya jaringan kita akan lebih baik. Jadi walaupun perangkat kita itu nggak bagus atau link radio kita nggak bagus,
ya kita maksimalin aja settingan mikrotiknya biar sedikit membaik dan minim komplain gitu ya. Jadi mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan agar untuk mengidentifikasi game itu bermasalahnya di mana gitu ya. Apakah gamenya bermasalah di settingan, apakah gamenya bermasalah di link radio kita harus deteksi satu-satu gitu biar kita tahu nggak salah sasaran gitu ya. Oh, link radioku memang nggak bagus makanya gamenya jelek. Oh, ISP ku nggak bagus makanya game jelek. Jadi walaupun sebagus apapun yang kita setting mikrotik itu, kalau dari sumber ISP nya jelek ya tetap jelek kan gitu. Jadi walaupun sebagus apapun sumber dari ISP nya, kalau radio kita linknya hancur ya bakal jelek juga gamenya. Jadi semua saling berkaitan gitu loh. Intinya semua harus dalam kondisi oke gitulah. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe video ini agar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau saya upload video ya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.